Dan waktu mereka sudah sadar sepenuhnya, barulah Wak kelihatan kalau pulau yang mereka injak itu ternyata pulau kosong. Gak ada tanda-tanda kehidupan manusia di sana dan cuman ada hutan mangrove aja Wak di mana-mana. Jadi bisa dibilang mereka betul-betul terdampar di suatu tempat yang gak berpenghuni. Hai Wak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. By the way Wak, kalian pernah nggak kebayang gimana rasanya terdampar di pulau yang tidak berpenghuni, tanpa sinyal, tanpa makanan, dan tanpa tahu apakah kalian masih bisa pulang hidup-hidup atau enggak? Ngebayangin aja rasanya udah macam seram kali kan Wak. Tapi kalian tahu nggak, peristiwa seseram itu pernah terjadi di dunia nyata dan dialami oleh tim reality show pada tahun 2006 yang lalu di Indonesia. Dan siapa sangka Wak, petualangan mereka kala itu tiba-tiba berubah menjadi tragedi yang menghebohkan masyarakat Indonesia ini. Selama 4 hari mereka terombang-ambing di laut, terdampar di pulau kosong dan bertahan hidup hanya dengan air hujan dan makanan seadanya. Dan yang bikin makin nyeseknya lagi Wak, sampai hari ini, which is 17 tahun setelah kejadian itu, salah satu anggota kru atau anggota mereka belum ditemukan dan tidak pernah pulang sampai sekarang. Dan juga sebelum aku lanjut tuh, aku mau sampaikan dulu ke kalian kalau video ini dibuat dengan penuh empati dan juga rasa hormat tanpa menyudutkan pihak manapun Wak ya. Murni sebagai bahan pembelajaran dan juga refleksi bersama. Gitu Wak ya. Nah sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan sebuah program di salah satu channel televisi yang bernama Jejak Petualang Wak. Buat kalian yang belum tahu nih, Jejak Petualang ini adalah reality show yang sudah tayang sejak tahun 2003 di TV7 atau sekarang Trans 7. Nah sesuai namanya Wak, acara ini tuh mengajak kita untuk jalan-jalan keliling Indonesia mulai dari gunung, laut, sampai ke desa-desa terpencil yang bahkan nggak tercantum di peta. Bukan cuma soal jalan-jalannya aja, tayangan Jejak Petualang ini juga mengajarkan kita cara bertahan hidup di alam sambil juga berkenalan dengan budaya lokal yang membuat kita semakin cinta lagi sama Indonesia. Dan yang bikin acara ini seru adalah seluruh hostnya selalu bekerja secara totalitas Wak. Di setiap tayang para host ini gak cuma sekedar bercerita saja, tapi juga terjun langsung dan juga melakukan semua tantangan di lapangan. Mereka ikut mendaki, mereka ikut menyelam, motong kayu, masak di alam, bahkan juga mengikuti upacara adat di beberapa lokasi yang mereka datangi. Kerennya lagi Wak, acara ini juga dipandu sama perempuan-perempuan tangguh yang salah satunya adalah Medina Kamil. Nah buat kalian yang belum tahu Wak, Medina Kamil ini adalah host acara petualangan yang keren kali dan sudah menjelajahi berbagai tempat di penjuru dunia Wak. Tapi dibalik semua kehebatannya, awal karir dari Kak Medina ini justru dimulai dari tantangan besar. Jadi di tahun 2006 Wak, Kak Medina ini nekat ikut casting jadi host Jejak Petualang meskipun dia ini bukan anak pecinta alam dan juga belum pernah bepergian jauh gitu loh. Tapi siapa sangka setelah melewati proses seleksi, Kak Medina justru lolos dan terpilih menjadi host di Jejak Petualang. Nah gak lama setelah lolos Wak, Kak Medina pun langsung ditugaskan untuk melakukan ekspedisi selama 50 hari di Papua. Sebelum menjalankan ekspedisi itu, Kak Medina ini wajib mengikuti pelatihan alam militer di salah satu markas Kopassus yang ada di Bandung. Di tempat itu Kak Medina dan juga kru yang lain betul-betul ditempa habis-habiskan itu loh. Mereka dilatih lari, diving, bahkan sampai ikut latihan menghadapi cuaca ekstrim di laut. Oh, pokoknya ditempa lah mereka habis-habisan kan. Nah setelah pelatihan itu selesai, barulah Wak Kak Medina ini diterjunkan ke Papua. Jadi perjalanan ke Papua ini merupakan kunjungan pertamanya Kak Medina Kamil sebagai presenter Jejak Petualang. Nah waktu itu Kak Medina ini berangkat bersama 4 rekan kerjanya yang lain Wak. Namanya yang pertama Mas Dodi, ini produser sekaligus leader. Terus ada Mas Wendy, asisten produser. Terus ada Mas Budi, kameramen utama, dan juga Mas Bagus, kameramen kedua. Jadi total ada 5 orang yang berangkat Wak ya sama Kak Medina. Nah setelah menempuh perjalanan udara dari Jakarta, tim Jejak Petualang ini pun akhirnya tibalah di Papua. Pertama-tama mereka langsung berencana untuk mengeksplor keindahan Papua yang dimulai dari Kepulauan Raja Ampat. Nah, setelah syuting dan juga menikmati keindahan alam di Raja Ampat, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Merauke. Dari Merauke mereka lanjut lagi ke Agats untuk mengeksplorasi kehidupan suku pedalaman yang ada di Agats itu. Nah setelah eksplorasi di Agats selesai Wak, mereka pun berencana untuk lanjut ke tujuan akhir mereka, yaitu ke Timika. Awalnya mereka pengen naik pesawat Wak, karena jarak dari Agats ke Timika ini lumayan
lumayan jauh. Cuman rencana itu batal gara-gara mereka tahu kalau pesawat lokal di sana cuman datang seminggu sekali aja. Kalaupun pesawatnya itu datang, biasanya juga udah full terbooking sejak jauh-jauh hari sama penumpang-penumpang lain. Nah, khawatir nggak bisa melanjutkan perjalanan ke Timika ini, mereka pun mulai berdiskusi, ini gimana nih guys, kita nggak bisa nih nunggu seminggu lagi, nanti kita kehabisan waktu di sini. Yang lain juga nyaut, gimana kalau kita perginya naik longboat aja bang? Meskipun lama, tapi kan seenggaknya kita nggak tertahan di sini gitu. FYI, longboat itu adalah perahu nelayan yang terbuat dari kayu, nggak ada atapnya dan bentuknya long, memanjang gitu ya. Nah, karena bentuknya itu terbuka, longboat ini juga rentan kali sama kondisi cuaca ekstrim kan, macam hujan, angin kencang atau juga terik matahari. Awalnya mereka ragu nih, aman nggak ya naik longboat ini? Terus si pemilik longboat itu nyaut, ini aman kok kak, toh warga di sini juga sering naik ini ke Timika bolak-balik gitu katanya. Setelah diyakinkan kayak gitu, barulah mereka sepakat untuk ya udahlah kita naik longboat aja, dan juga ditemani sama 3 warga lokal lainnya buat nemanin mereka. Jadi total ada 8 orang dalam satu perahu ya, 5 orang tim jejak petualang, 3 orang lagi dari warga lokal Agats. Nah, karena perjalanan itu membutuhkan waktu cukup lama 11-12 jam berlayar, mereka pun menyiapkan alat dan juga perbekalan sebaik mungkin. Selain itu bos pemilik longboat ini juga membekali mereka dengan mesin cadangan dan juga beberapa jerigen bensin gitu. Udah di stok lah sama mereka semua. Setelah semua siap, rombongan ini pun berangkatlah dari Agats ke Timika sekitar jam 8 pagi. Di awal perjalanan semua berjalan normal. Air laut ini terlihat sangat tenang, bersahabat. Mereka bisa menikmati pemandangan laut dan lain sebagainya. Dan meluncurlah ini mau ke Timika dari Agats. Nah terus setelah perahu yang mereka naik ini keluar dari perairan Agats, mereka mulai masuk ke area laut Arafuru namanya. Di sini ombak besar mulai muncul. Tim jejak petualang waktu itu khawatir, ini kira-kira aman gak ya kalau kita lanjut jalan nih gitu kan. Nah di sini Kak Medina sempat nengok ke belakang ke arah bapak-bapak yang lagi ngejalanin perahu mereka itu. Tapi bapak tuh cuma senyum seolah-olah menenangkan kekhawatiran yang Kak Medina. Dan selain itu 2 warga lokal lainnya juga tampak santai gitu loh, seolah-olah ini nggak ada sesuatu yang akan berbahaya gitu. Nah karena respon mereka bertiga kayak gitu, Kak Medina dan kawan-kawan pun ya mencoba agak santai juga gitu. Mereka lanjut ngobrol lagi, sesekali juga mereka ketawa-ketawa. Tapi ketika waktu memasuki jam 10 siang, tiba-tiba ombak yang lewat di sekitar mereka itu makin besar dan mulai menghantam perahu. Hantaman ombak ini membuat mesin perahu langsung mati dan air pun mulai masuklah ke dalam perahu. Tapi karena ketiga warga lokal itu kelihatan lagi-lagi santai aja, tim jejak petualangan juga berusaha tenang lagi sambil udah ngebuang-buangin air yang masuk ke dalam perahu itu. Dan pas lagi sibuk ngeluarin air itu, tiba-tiba datang lagi ombak yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Di tengah bahaya itu, Mas Dodi, produser, langsung teriak, ayo lompat, lompat. Dan betul aja, setelah itu mereka semua langsung lompat ke laut. Ombak itu langsung menghantam perahu sampai perahunya pun terbalik. Nah di titik ini semua barang-barang yang mereka bawa udah tercerai-berai kemana-mana. Mereka udah mengapung juga semuanya, semua 8 itu udah mengapung, tidak tentu arah di lautan. Nah udah laut, pada ngelawan ombak juga. Sementara di sisi lain, Kak Medina yang udah lompat ke laut ini berusaha tetap untuk berada di permukaan, sambil berenang ke arah dry box, satu macam koper gitu yang lagi terapung gitu. Udah Kak Medina bertahan di situ, terus beberapa menit kemudian Mas Dodi, Mas Wendy sama Mas Budi juga berenang ke arah dia dan ikut bertahan di dry box tadi itu. Dan pas mereka kumpul, mereka baru Bagus kemana? Mas Bagus si kameraman 2 ternyata nggak ada di situ, nggak ikut ngumpul. Mereka berempat nengok lah ke sekitar kemari dan waktu itu ketemu Mas Bagus. Cuman Mas Bagus justru kembali ke perahu yang ternyata sudah berhasil dinaiki kembali oleh 3 warga lokal tadi, Jadi mereka bertiga sudah berhasil ngebalikin si perahunya lagi ke posisi semula. Mas Bagus nyusul mereka bertiga. Nah nengok kejadian itu, Kak Medina sama ketiga temannya ya sama-sama juga berusaha untuk naik ke perahu lagi kan, nyusul Mas Bagus ini. Tapi sayangnya ombak besar terus datang, dan akhirnya membuat mereka terpisah jauh. Disinilah mereka jadi terbagi 2 kelompok. Kak Medina sama tim jejak petualangan yang lain ngapung dekat dry box itu, dan Mas Bagus bersama 3 warga lokal di atas perahu. Meskipun cemas sama kondisi Mas Bagus, di situ mereka berusaha positive thinking. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin kita memang harus kepisah sekarang. Bagus sudah sama mereka. Siapa tahu mereka bisa cari bantuan. Bagus akan mencari bantuan untuk kita. Dia kan juga sama warga lokal kan. Pasti mereka udah hafal betul sama laut ini. Udah, kalian positive thinking aja. Setelah mikir kayak gitu, Kak Medina sama ketiga kawannya pun lalu berusaha berenang menuju ke daratan.
Tapi usaha mereka sia-sia karena ombak tuh datang terus dan menggulung mereka sampai balik lagi ke tengah laut, mau ke daratan balik lagi ke tengah laut, kayak gitu terus. Nah menjelang sore Wak, situasi jadi makin parah lagi tuh. Mereka dari siang ke sore itu masih terombang-ambing gitu. Waktu sore makin parah, angin kencang berembus dari darat ke laut yang membuat mereka makin susah lagi maju karena terus terlempar. Di sana mereka udah mulai kedinginan karena kan bagian bawah mereka terendam air kan Wak. Sementara bagian atas ya udah cuman nempel kat kopernya supaya mereka tetap ngapung gitu loh. Mereka kecapean, mereka kehabisan tenaga. Cuman untungnya di sana mereka masih kompak Wak. Mereka sepakat untuk udah kita bertahan dulu di laut sampai subuh ya kawan-kawan. Kenapa sampai subuh? Karena malam hari kan angin akan berembus dari laut ke darat kan Wak. Jadi mereka berharap bisa terdorong angin sendiri gitulah sampai ke daratan. Tapi ternyata harapan itu tidak semudah kelihatannya. Cobaan paling berat justru datang ketika malam tiba Wak. Waktu itu ombak ini terus datang terus menggulung tubuh mereka tanpa henti. Dan parahnya lagi malam itu turun hujan disertai badai lagi. Apa nggak menggigil kedinginan juga mereka semuanya kan. Ada giginya gemeletukan, nahan dingin. Ada yang udah mulai lemas, udah pasrah gitu loh. Gara-gara nggak sanggup lagi numpang badannya di tengah derasnya lautan sama derasnya hujan yang turun tuh. Meskipun capek luar biasa Wak, mereka tetap berusaha untuk saling berpegangan berempat di situ. Dan di tengah kelelahan itu Kak Medina sempat mimpi Wak. Mimpi mereka diselamatkan tim penyelamat, dikasih selimut hangat, dikasih makanan dan dibawa ke tempat aman. Pokoknya dalam mimpi itu tuh ya Kak Medina ini ngerasa macam udah selamat gitu loh Wak. Cuma waktu dia bangun mimpi itu sirna karena mereka masih terombang-ambing di laut tanpa ada satupun orang yang menolong mereka. Di situ mereka udah mulai ngerasa putus asa Wak. Tapi mereka berusaha meyakinkan diri untuk tetap bertahan di situ. Udah tahan sampai subuh gitu. Nah ketika subuh datang mereka mulailah ini mencari celah, lihat-lihat ke sekitar kan. Mereka udah nggak tahu lagi titik udah di mana. Mereka yang terombang-ambing malam tuh. Nah setelah dicek ternyata ada Wak sebuah pulau kecil yang nggak begitu jauh dari mereka. Tanpa pikir panjang mereka langsung berenanglah ke arah pulau itu dengan sisa tenaga yang ada. Alhamdulillahnya kali ini mereka beruntung Wak, karena arah ombak mulai mengarah ke pantai dan juga ngebantu mereka sampai di daratan dengan selamat. Nyampe lah ini di pulau ini kan. Nah dah lah tuh setelah nyampe di daratan Wak, mereka langsung ngecek jam. Ternyata udah jam 10 pagi. Itu berarti mereka terombang-ambing di laut tuh 24 jam. Saking capeknya mereka ketiduran di sana dan pas bangun badannya pegal-pegal, semua tenggorokan yang perih dan tangan mereka juga udah luka-luka gegara terus berpegangan dekat koper itu. Dan waktu mereka sudah sadar sepenuhnya barulah Wak kelihatan kalau pulau yang mereka injak itu ternyata pulau kosong. Gak ada tanda-tanda kehidupan manusia di sana dan cuman ada hutan mangrove aja Wak di mana-mana. Jadi bisa dibilang mereka betul-betul terdampar di suatu tempat yang nggak berpenghuni di situ. Dan setelah ngerasa agak baikan, istirahat sudah dirasa cukup, barulah Mas Dodi yang merupakan anak pecinta alam berusaha menenangkan timnya supaya tetap bertahan. Mas Dodi juga mendirikan bivak atau tempat berteduh darurat seadanya dan juga menyalakan api unggun dari barang-barang yang masih tersisa. Setelah api unggun cukup stabil, Mas Dodi pun memutuskan untuk keliling pulau itu sambil nyari makanan. Nah, nggak lama dia temuilah itu ada seekor kepiting di antara akar-akar mangrove. Terus kepiting itu dibawa lah ke teman-temannya, dimasak bersama, dimakanlah itu rame-rame. Nah pas lagi makan itu suasana udah mulai lumayan cair nih Wak. Mereka bahkan saling bercanda seolah-olah nggak lagi terdampar di pulau yang asing gitu loh. Dan hal itu tentunya berdampak positif karena mereka jadi nggak putus asa lagi dan tetap yakin akan ada orang yang akan menolong mereka gitu. Alhamdulillahnya harapan itu akhirnya jadi kenyataan meskipun bukan dengan cara yang mereka bayangkan. Maksudnya gimana Nadia? Jadi Wak, di sore harinya masih di hari yang sama nih Wak ya. Mereka lihat ada seorang nelayan lokal yang ngelewatin laut nih. Tempat mereka lagi terdampar itu lewat gitu. Nah sadar ada orang lain di sana. Mereka langsung Bapak tolong kami. Semua pada berteriak gitu kan. Dengar teriakan itu nelayan tuh sempat berhenti Wak. Dan sempat melihat mereka. Cuma di situ dia ngeliatin aja Wak, nggak disamperin. Lah itu pergi gitu aja tanpa mempedulikan bahkan menolong mereka. Nah sadar teriakannya diabaikan, Medina langsung panik. Kok bapak itu nggak pedulin kita ya? Terus kapan kita bisa keluar dari tempat ini nih? Gimana nih gitu kan? Nah Mas Wendy jawab, udah kamu tenang aja, pasti selamat kok kita. Siapa tahu bapak itu memang lagi nyari kawan ya buat nyelamatin kita. Udah tunggu aja di sini, tenang Medina gitu kan. Nah, perkataan itu lumayan menenangkan hati Kak Medina tuh dan juga teman-teman yang lain kan Wak. Dan meskipun hari itu belum ada pertolongan datang Wak, mereka tetap berusaha survive dengan bahan-bahan seadanya. Air dan makanan di pulau itu terbatas sekali Wak. Setiap kali mereka kehausan, mereka harus jalan nih ke dalam hutan dan nyari air hujan dulu untuk nampung.
di lubang-lubang pohon. Lah kenapa nggak minum air laut aja? Ada air laut sebanyak itu, ngapa pula pakai air hutan? Nah itu dia, Wak. Air laut itu kan rasanya asin kan. Kalau diminum bukan yang ngilangin haus, malah tenggorokan tuh jadi kering, jadi bisa sakit gitu loh. Tapi untungnya hari kedua di sana hujan turun deras, Wak. Mereka langsung buka koper, ditampung nyala air hujan itu, Wak. Barulah diminum rame-rame. Untuk makannya mereka masuk lagi ke hutan, nemuin keong-keong bakau gitu, Wak. Dikumpulin, ditusuk kayak sate, dibakar, dimakan. Sementara Mas Dodi sama Mas Wendy keliling pulau. Masih keliling pulau sambil berharap ada nelayan yang lewat. Tapi tetap aja nggak ada tanda-tanda kehidupan, Wak. Nggak ada yang lewat, yang nelayan tadi pun nggak balik-balik juga. Di tengah harapan yang mulai pupus, Mas Wendy bilang, sabar guys, insya Allah besok pasti ada kok yang nyelamatin kita. Dan kalimat itu cukup bikin mereka kuat lah untuk bertahan sehari lagi gitu loh, Wak. Memasuki hari ketiga terdampar di pulau, mereka mulai gelisah nih. Makanan makin menipis, mental makin drop. Nelayan yang kemarin gak balik juga. Kesulitan itu bikin mereka jadi mikir, wah kayak kita nggak bisa lah stay di sini terus gitu. Nah di sini mulai terjadi perdebatan. Sebagian menyarankan untuk mengungsi ke pulau lain, which is berenang lagi ke laut. Tapi yang lain milih bertahan karena resikonya gede. Apalagi kondisi mereka kan juga udah kecapean kan, gimana kita mau berenang gitu. Akhirnya setelah debat panjang, disepakatilah mereka akan stay di pulau itu 1 malam lagi. Besok kalau bantuannya belum datang, Mas Dodi sendiri yang bakal nekat nyebrang sendirian ke pulau lain buat nyari pertolongan. Itu rencana mereka. Nah setelah keputusan bulat, mereka pun bergegas tidur, Wak. Berharap ada kabar baik esok hari. Betul. Memasuki hari kelima, harapan yang ditunggu-tunggu itu pun muncul. Di siang hari yang terik, mereka mendengar ada suara pesawat mendekat, Wak. Pesawat. Mereka pun langsung teriak sekejang-kencangnya sambil bikin tanda SOS tuh. Tolong, tolong, tolong. Mereka bikin tanda SOS. Sayangnya pesawat yang lewat tuh nggak notice pula keberadaan mereka, Wak. Down lagi mereka, udahlah pasrah aja lah kita sama Allah gitu kan. Tapi di saat mereka sudah mulai kehilangan harapan lagi, akhirnya penyelamat datang juga, Wak. Nah jadi, Wak, setelah si pesawat itu pergi, tiba-tiba datang lagi nih ombak besar ke tempat mereka istirahat ini. Nah ombak itu nyapu daratan pulau itu, Wak, dan ngerobohin bivak yang mereka bangun sejak hari pertama itu. Roboh semua. Paniklah mereka kan, mereka langsung lari nyelamatkan diri naik ke atas pohon-pohon mangrove yang ada dalam hutan tuh kan. Memasuki jam 4 sore, pada saat mereka lagi sembunyi nih ya, bertahan di balik pohon mangrove itu, tiba-tiba ada suara speedboat, Wak, yang lagi lewat. Gitu. Mereka langsung mereka teriak sekuat tenaga manggil si speedboat itu. Untungnya teriakan itu terdengar, Wak, dan langsung bikin speedboat itu putar balik ngampirin mereka. Begitu speedboat itu makin mendekat, mereka makin histeris lagi karena ternyata yang datang bukan nelayan, tim SAR sama polisi yang datang. Wah, langsung pelukan penuh haru, mereka menangis, Allahu Akbar, bertakbir semua kan. Setelah 4 hari terdampar tanpa arah, akhirnya mereka betulan diselamatkan nih di hari itu. Nah di tengah keharuan itu, kalian tahu tiba-tiba Pak polisi itu ngomong apa? Kalian ini bikin pusing satu Indonesia. Kami tiap hari nyari lewat sini loh, tapi kalian nggak pernah kelihatan, kata si polisi kayak gitu. Dengar itu, Wak, mereka berempat nih nggak nyangka kalau ternyata kabar hilangnya mereka udah heboh seantero negeri. Dan ternyata juga mereka ini baru tahu kalau pencarian mereka ini sudah dimulai sejak hari kedua mereka menghilang, Wak. Karena bos pemilik longboat perahu mereka pertama yang di Agats tadi udah langsung lapor ke polisi. Gegara khawatir kok ini rombongan Kak Medina kok nggak balik-balik, kok nggak ada kabar gitu. Padahal harusnya mereka udah sampai di Timika sejak kemarin sore. Itulah dilaporin sama si bos pemilik tadi, Wak. Bahkan gak cuma polisi aja yang turun tangan, Wak. Tentara Angkatan Darat, Laut, Udara, Tim SAR, bahkan PT Freeport itu ikut nyariin mereka loh. Udah lah nih diselamatkan, apa ngobrol, ngasih apa segala macam. Disitulah Mas Rudi langsung tanya, timnya yang masih terpencar siapa? Mas Bagus. Dia nanya, Pak, teman saya yang satu lagi gimana, Pak? Gitu. Teman siapa? Loh, emang masih ada juga nih yang hilang? Kata Pak polisi. Ada, Pak, namanya Bagus. Waktu kami tenggelam, kami terpencar jadi 2 kelompok, Pak. Bagus naik perahu sama warga lokal, kami inilah yang terdampar sendirian. Loh, kami nggak tahu Bagus di mana. Kalian inilah orang pertama yang kami temukan. Nah, sadar kalau ada 4 korban lain yang hilang, mereka pun balik lagi melakukan pencarian besar-besaran untuk menemukan Mas Bagus sama 3 warga lokal lainnya kan, Wak. Sementara itu Kak Medina, Mas Dodi, Mas Wendy, Mas Budi langsung dibawa ke Timika untuk mendapatkan perawatan medis.
psikis. Nah, setelah kondisi mereka mulai stabil, barulah mereka dipulangkan ke Jakarta. Tapi meskipun mereka sudah pulang, upaya pencariannya Mas Bagus tetap dilanjutkan selama kurang lebih 2 bulan. Bahkan Mas Dodi, leader mereka, juga balik lagi terbang ke Papua untuk bisa mencari anggota tim yang belum ketemu ini, Mas Bagus. Tapi sayang upaya itu tidak membuahkan hasil karena Mas Bagus belum juga ditemukan, Dan selain Mas Bagus, 3 warga lokal lain yang barengan sama dia ini juga hilang tanpa jejak. Anehnya lagi, polisi itu nggak nemuin barang-barang yang kececer tuh loh, entah barang-barang kececer, jasad ataupun jejak perahu yang mereka tumpangin, nggak ada selama pencarian itu. Satu-satunya bukti yang mereka temukan cuman sebuah pelampung yang diduga berasal dari perahu yang ditumpangi sama Mas Bagus, itu aja. Cuma penemuan pelampung itu juga tidak menjawab apa yang sebenarnya terjadi sama mereka gitu loh, Nah, karena tidak menemukan titik terang, akhirnya pihak berwenang bekerja sama sama orang pintar yang ada di sana. Karena kan adat istiadat di sana masih kuat kan, Nah, dari keterangan mereka, konon katanya Mas Bagus ini ada di satu pulau dan nggak bisa keluar dari sana. Entah betul atau enggak, tapi banyak pihak yang mulai berspekulasi terkait keberadaannya Mas Bagus ini. Ada yang mikir Mas Bagus ini masih hidup dan terjebak di sebuah pulau yang nggak bisa diakses. Ada juga yang beranggapan Mas Bagus ini masuk ke dimensi lain. Terus ada juga yang berpendapat bahwa Mas Bagus ini mungkin sudah meninggal karena tenggelam di pulau yang berlumpur, kata mereka. Nah, sayangnya semua ini cuma spekulasi aja, tanpa bukti yang bisa dipastikan kebenarannya. Karena sampai sekarang kan juga Mas Bagus nggak ada gitu. Hilangnya Mas Bagus ini tentunya menjadi pukulan berat sekali, terutama bagi keluarga dan juga teman-teman terdekatnya. Dan ketika pencarian ini masih berlangsung, Kak Medina sempat cerita kalau dia beberapa kali bermimpi didatangi sama Mas Bagus. Cuma di setiap mimpi itu Mas Bagus tuh cuma senyum aja tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Dan Mas Bagus selalu muncul di dalam mimpi dengan menggunakan pakaian yang sama. Seperti terakhir kali dilihat, dia pakai kaos oblong terus pakai celana pendek berkantong. Kak Medina sering dimimpiin Mas Bagus, Balik lagi, karena tidak ada hasil signifikan, proses pencarian Mas Bagus pun akhirnya dihentikan, Bertahun-tahun pun berlalu dan sampai memasuki tahun ke-17, which is tahun ini, keberadaan Mas Bagus dan juga 3 warga lokal tadi masih menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Meskipun begitu, keluarga dan juga teman-teman masih selalu berharap kalau Mas Bagus dalam kondisi yang baik, sehat dan tidak kekurangan suatu apapun dimanapun beliau berada. Oke, jadi itu tadi kisah tim jejak petualang yang dihantam ombak sampai kehilangan salah satu anggotanya. Tragedi hilangnya Mas Bagus ini menunjukkan bahwa di balik tayangan-tayangan seru di layar kaca, ada risiko besar yang harus dijalani para kru di lapangan. Kita ngeliatnya yang menarik-menarik aja kan, tapi perjuangan mereka di balik itu bahkan sampai naruhin nyawa loh. Sampai hari ini nama Mas Bagus masih dikenang sebagai sosok yang penuh semangat dan juga dedikasi dalam bekerja, Dan kalau memang Mas Bagus ini sudah berpulang, mari kita doakan sama-sama semoga Allah tempatkan Mas Bagus di tempat terbaik di sisinya. Tapi kalau Mas Bagus masih hidup, kita doakan juga sama-sama semoga Allah SWT memudahkan Mas Bagus untuk kembali bertemu dan juga berkumpul dengan keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.